Nah, ketika kau punya kelemahan dan kau bisa menjalani hidup, engkau sadar engkau hidup karena kekuatan Tuhan, engkau bermegah di dalam kelemahanmu karena Tuhan bersama dengan engkau. Biarlah kita tetap berdoa. Mau Tuhan katakan ya dengan cepat, tetaplah berdoa. Mau Tuhan katakan tunggu, waktunya agak lama, tetaplah saudara berdoa. Mau Tuhan katakan tidak dan kita alami kelemahan, tetaplah berdoa. Shalom saudara, selamat pagi. Saat ini kami ada di Gunung Merapi. Saudara bisa lihat puncak Gunung Merapi di hari yang cerah. Posisi kami tempatnya di Bunker Kali Adem. Kalau saudara mengikuti berita di masa lalu, ada kejadian di sana. Dan kita berdoa buat mereka yang telah berduka. Pagi ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Berbicara tentang pengabulan doa, itu judulnya. Bicara tentang pengabulan doa. Dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi saya baca, dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, saya percaya semua kita punya pengalaman dalam pengabulan doa. Ada di antara saudara yang ketika berdoa, ya Tuhan jawab dengan luar biasa. Ada saudara ketika berdoa, namun sepertinya lama sekali dan belum kunjung tiba. Ada saatnya saudara seperti berdoa, namun sepertinya doa saudara mentok dan tidak tahu apakah itu dijawab atau tidak. Nah, kalau kita tidak memahami dengan baik tentang bagaimana Tuhan mengerjakan pengabulan doa, kita bisa mengalami seperti kebingungan rohani, ya, kebingungan rohani. Dan saya mau Bapak Ibu, kita memiliki pemahaman yang lengkap, yang baik tentang apa dan bagaimana pengabulan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan untuk dapat kita alami dan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam Matius 8 ayat 3 berbicara demikian, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya coba garis bawahi kata seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Berbicara mengenai pengabulan doa saudara, yang pertama pahamilah, ketika kita berdoa dan meminta, maka jawaban Tuhan mengatakan ya. Itu sekali, itu pertama. Jadi ketika kita berdoa dan meminta, maka jawaban Tuhan berkatakan ya. Dan kata ya ini Bapak Ibu masuk dalam kategori kurun waktu yang sangat cepat. Seperti Matius ini katakan. Satu kali Alkitab katakan ada orang kusta. Ya, orang kusta. Saudara tahu bahwa penyakit kusta zaman dulu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan kata lain ini penyakit yang mematikan. Ya, penyakit yang membuat orang vonis mati saja. Bukan hanya orang ini akan mati secara pelan-pelan Bapak Ibu, yang lebih mengerikan lagi, orang ini akan terputus dari kehidupan keluarga. Jadi kalau ada orang penyakit kusta, dicek imam dia sakit kusta, maka orang ini akan dikeluarkan dari rumahnya. Terputus hubungan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan kerabat. Ya. Dan dia harus keluar dari rumahnya. Bukan hanya orang seperti ini keluar dari rumahnya dikatakan, dia harus keluar dari lingkungannya. Dari tetangganya, dari kerabatnya, dari tetangganya, dari rekan-rekannya, dari kelompok-kelompoknya Bapak Ibu. Bukan hanya dari lingkungannya, dia harus keluar dari komunitasnya. Kalau dia tinggal di sebuah desa, dia diusir dari desa. Kalau dia ada pada sebuah dusun, dia harus keluar dari dusun. Kalau dia ada pada sebuah kota kecil, dia harus keluar dari gerbang kota kecil itu Bapak Ibu. Ya, dia harus keluar dari gerbang kota kecil itu. Itu yang terjadi pada masa itu. Jadi penyakit kusta itu penyakit yang luar biasa mematikan dan tidak ada pertolongan. Dan biasanya kalau ada orang kusta, berarti kalau ada orang kusta zaman itu dia akan tinggal di padang gurun. Dia tidak boleh mendekat di tengah-tengah keramaian sosial. Nah, kalau dia mendekat di tengah-tengah keramaian sosial, maka dia bisa dilempari batu, dirajam batu. Dan kalau ada orang mendekat ke arah dia dan orang tidak tahu dia kusta, maka dia harus teriak dalam 50 meter,
kusta agar orang menghindar dari dia, Bapak Ibu. Namun dikatakan satu kali Tuhan ada pada sebuah daerah, ya mungkin desa gitu ya. Dan entah bagaimana ada orang kusta memberanikan diri, ya, mendekati daerah itu, masuk di daerah itu. Dan bukan hanya mendekati masuk daerah itu, dia berseru. Dia berkata kepada Yesus, tolonglah saya, sembuhkanlah saya. Kalau kau mau, sembuhkanlah saya. Dia berseru, dia berteriak, dia memohon, dia meminta. Dia mendengar siapa pribadi ini yang sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit sekalipun, dan dia pertaruhkan dirinya, ya, dari amukan massa, ya, dari pandangan orang banyak, dengan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Dia mengambil sebuah keputusan yang berani karena bisa dirajam batu pada masa itu. Namun yang dihadapi adalah Yesus, dan Tuhan katakan, mari dekat. Dan ketika orang ini sudah dekat, maka firman Tuhan katakan, Yesus mengulurkan tangannya. Perhatikan Bapak Ibu. Dengan kata lain, Yesus memegang orang ini, menjamah orang ini. Apakah yang dipegang hanya sekedar bajunya, badannya, ataukah yang dipegang bagian kulitnya yang kena kusta? Alkitab tidak jelaskan, tapi Alkitab katakan diulurkan Tuhan tangannya, menjamah orang itu, dan Tuhan katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Alkitab katakan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ketika Tuhan jamah dan Tuhan katakan aku mau, sehingga engkau harus tahir, kata Alkitab, kata firman Tuhan, kata Yesus. Maka Alkitab katakan seketika itu juga, maka kulitnya yang penuh dengan kusta tadi menjadi pulih, menjadi sembuh. Seketika itu juga. Dalam pandangan saya, setelah Yesus berkata aku mau dan menjamah orang ini, dalam hitungan menit saya rasa, dalam hitungan menit, maka kulit-kulit yang tadinya penuh luka-luka, penuh dengan darah, penuh dengan nanah, itu tertutup dengan kulit yang bagus, kulit yang mulus. Sehingga pada saat itu juga orang ini sembuh menjadi manusia normal. Dan saya yakin respon orang banyak cukup takjub. Karena apa? Terjadi perkara ajaib yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun di zaman orang Israel. Baik dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, belum pernah ada perkara spektakuler orang kusta disembuhkan. Dan pada saat itu orang kusta ini sembuh di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah menuju kematian fisik, di tengah-tengah dalam kondisi tertolak. Ada seorang pribadi yang punya penyakit kusta datang pada Tuhan, memohon pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Dan ketika Tuhan menanggapi dia, mengulurkan tangan menjamah, seketika itu juga maka sembuhlah orang kusta ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini konteksnya bicara mengenai orang sakit. Ya, di dunia ini penyakit merajalela. Meskipun ada banyak rumah sakit, ada saja penyakit-penyakit yang melampaui kemampuan dokter, melampaui kemampuan obat mengatasinya. Ada juga penyakit-penyakit baru yang merupakan misteri yang masih menjadi pelajaran dalam tim medis bagaimana mengatasinya. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, ada saatnya tim medis angkat tangan, dokter angkat tangan, obat-obat tidak bisa berbuat banyak. Ya, ada orang juga punya penyakit, nggak bisa ke dokter, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa beli obat karena kondisi, karena ekonomi. Ya, namun Alkitab katakan ketika Anda ada pada posisi seperti ini, dan engkau datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, berseru pada Tuhan, dan berkata, Tuhan kalau kau mau, kau sanggup menyembuhkan aku. Dan ketika kau berdoa dengan sungguh-sungguh, Alkitab katakan, Tuhan dapat menjawab doamu dan katakan ya. Tuhan dapat menjawab permohonanmu dan katakan ya. Tuhan dapat menjawab seruanmu dan berkata ya. Sehingga engkau mengalami pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Segenting apapun posisimu, setidak ada harapan pun keadaanmu, Alkitab katakan kau masih punya doa, kau masih punya Tuhan. Nah, ketika kau berdoa, Tuhan mampu menjawab,
Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan engkau dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Karena Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana engkau memahami pengabulan doa, ya. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dikatakan, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Yang kedua, bagaimana kita memahami pengabulan doa? Ketika Anda berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka jawaban Tuhan ada kalanya berkata tunggu. Ya, ketika Anda berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka jawaban Tuhan ada kalanya berkata tunggu. Ya, ada proses, ada waktu yang kita harus jalani lewati sampai terjadi jawaban Tuhan. Ini kisah mengenai Nabi Elia. Elia hidup pada masa di mana Raja Israel yang berkuasa itu nggak percaya Tuhan. Bahkan dia punya istri itu penyembah berhala. Sehingga Israel dan sekitarnya itu penuh dengan penyembahan berhala. Menyembah patung, mengorbankan korban kepada roh-roh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terjadi pada masa itu. Maka Tuhan pakai Elia untuk menegur raja ini. Bukan hanya raja ini, untuk menegur bangsa ini juga. Agar mereka sadar masih ada Tuhan yang bisa disembah lebih daripada berhala-berhala atau baal-baal yang dipercaya raja-raja pada masa itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka si Elia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan agar kekeringan melanda Israel dan sekitarnya. Itu doanya. Dia berdoa kepada Tuhan agar hujan jangan turun untuk Israel dan sekitarnya. Dan ketika dia berdoa bersungguh-sungguh, maka benar Israel tidak turun hujan. Berapa lama tidak turun hujan Bapak Ibu? 3,5 tahun, bayangkan. Ya, Indonesia kan kita mengenal 2 musim, musim panas, musim hujan. Selama-lamanya musim berkuasa, paling jarak 6-7 bulan. Ketika panas berkuasa 6-7 bulan, nanti musim hujan. Ketika musim hujan datang, ya paling 3-4 bulan musim panas. Di sana dikatakan ketika satu orang berdoa, maka terjadi kekeringan 3,5 tahun. Berarti saudara, ada kekacauan musim, kalau saya katakan pakai istilah. Kekacauan musim. Nggak terjadi musim hujan pada masa itu selama 3,5 tahun. Dan itu membuat sungai-sungai kering, mata air kering, sehingga banyak masyarakat kesulitan mengenai air. Yang menjadi dampak daripada doa Elia itu Bapak Ibu, istana kena dampaknya, ya. Kota kena dampaknya, daerah terpencil kena dampaknya. Orang berpangkat kena dampaknya, prajurit-prajurit kena dampaknya, rakyat jelata kena dampaknya, binatang juga kena dampaknya, tumbuhan kena dampaknya. Enggak ada hujan 3,5 tahun. Dan setelah genap 3,5 tahun hujan tidak turun, maka Elia berdoa kembali agar Tuhan turunkan hujan, ya. Dan dia berdoa di gubuk di mana dia ada. Dan ketika dia berdoa satu kali, Alkitab katakan dia suruh pembantunya, coba lihat arah laut. Apakah ada awan yang naik dari arah laut? Nah, bujangnya atau hambanya lihat, dikatakan tidak ada Tuhan. Elia berdoa lagi sekali lagi. Dia suruh kembali hambanya, coba lihat lagi. Enggak ada Tuhan. Enggak ada Tuhan katanya. 3 kali Elia berdoa, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Dia suruh lihat lagi, belum ada tanda-tandanya Tuhan. Dia berdoa 7 kali. Dia berdoa dan kali ke-7 dia berdoa dan suruh hambanya, coba lihat lagi. Dan hambanya lihat ke arah laut, maka ada awan hitam sebesar telapak tangan. Dan dia katakan sebentar lagi hujan akan turun. Dan tidak lama dia berdoa, maka naiklah awan itu lalu memenuhi daerah Israel. Maka hujan pun turun memenuhi Israel pada masa itu. Ada kalanya ketika saudara berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak cepat menjawab seperti orang kusta meminta. Seketika itu juga ada kalanya seperti Elia. Ketika dia berdoa minta, dia harus bertekun berkali-kali. Alkitab tidak jelaskan berapa menit dia berdoa, berapa jam, tetapi dia berdoa berkali-kali. Berdoa berkali-kali, berdoa berkali-kali, berdoa berkali-kali. Sampai jawaban terjadi Bapak Ibu. Jawaban
terjadi. Jadi Bapak Ibu, Saudara, saya percaya di antara saudara ada punya pengalaman seperti Elia. Engkau punya masalah dalam kehidupanmu, keluargamu, bisnis usahamu. Engkau sudah berdoa 1 kali, engkau sudah berdoa 1 hari, engkau sudah berdoa 2 bulan, engkau sudah berdoa setahun, engkau sudah berdoa 3 tahun, engkau sudah berdoa 4 tahun. Engkau sepertinya tidak melihat tanda-tanda, tapi maju terus. Jangan berhenti Bapak Ibu. Jangan berhenti karena engkau tidak tahu kapan Tuhan jawab. Ada kalanya kita berhenti terlalu dini sebelum jawaban datang. Berdoa terus. Karena ada kalanya kita masuk dalam kurun waktu jawaban Tuhan. Tunggu. Ada proses yang panjang. Namun ingatlah ketika kau berseru, Tuhan punya jawaban buat engkau. Jadi buat saudara yang sedang berdoa, sudah lama berdoa, teruslah berdoa. Ketika engkau sedang mengharapkan sesuatu, nggak ada tanda-tanda yang terjadi, nggak ada tanda-tanda jawaban yang terlihat, teruslah berdoa. Karena ada kalanya Tuhan katakan tunggu sampai Tuhan menjawab engkau. Saya pribadi ada punya kelemahan ya pada diri saya. Itu saya alami dari kecil. Dan saya berdoa dari kecil, dari sekolah minggu saya berdoa. Saya berdoa setahun, berdoa 2 tahun, berdoa 10 tahun. Berdoa 15 tahun, berdoa 22 tahun. Kelemahan tubuh saya itu sembuh Bapak Ibu. 22 tahun saya hitung ya. Ada kalanya prosesnya lama. Dan Tuhan masih bekerja dan menjawab doa-doa kita. Walaupun waktunya kita tidak tahu kapan, tapi Tuhan bisa menjawabnya. Sampai kapan saudara giat berdoa, Dia ada di sana. Yang terakhir, bagaimana saudara memahami pengabulan doa? 2 Korintus 12:9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang pertama, jawaban Tuhan atas pengabulan doa ada saatnya Tuhan katakan ya dan jawab seketika, orang kusta. Yang kedua, ketika saudara berseru dan berdoa, ada kalanya Tuhan katakan tunggu sehingga saudara masuk dalam proses waktu. Mingguan, bulanan, tahunan seperti Elia berkali-kali. Baru Tuhan jawab saudara. Yang ketiga, ketika saudara minta dan mohon pada Tuhan, ada kalanya jawaban Tuhan katakan tidak. Nah, ini kurang enak ini Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan katakan tidak, cukup kasih karuniaku padamu. Saya percaya semua orang tidak mau dapat jawaban tidak. Tapi jawaban tidak itu adalah jawaban Bapak Ibu. Jawaban tidak itu adalah jawaban. Ini adalah kisah seorang rasul namanya Paulus. Ya, saudara tahu, ini orang dulu orang Farisi. Ya, suka menganiaya umat Tuhan pada masa itu. Menangkap, membunuh. Bahkan Stefanus itu meninggal dirajam batu orang banyak atas persetujuan dia. Bernama Saulus dulu. Ya, lalu Tuhan jamah dia dan Tuhan bertemu dan dia melihat sinar dan Tuhan bicara pada dia, lalu matanya seperti mengalami kebutaan, lalu Ananias berdoa dan dia bisa melihat dan Tuhan pakai dia bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan mulai berkarya lewat dia. Ada perkara-perkara ajaib terjadi. Ya, dalam pelayanan misi. Ya, nggak mudah jalannya Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan pakai dia. Ada seorang hamba tenung dikatakan dikuasai roh jahat, ditengking oleh Paulus, maka orang ini dibebaskan dari kuasa roh jahat. Ya, ada orang yang sedang mendengar dia lagi memberitakan firman Tuhan dan jatuh dari sebuah lantai 2 dan tidak bernyawa. Lalu Paulus turun mendoakan orang ini hidup kembali, bangkit kembali. Ya, ada banyak tanda-tanda kuasa penyertaan Tuhan buat Paulus yang begitu luar biasa. Namun ketika saya pelajari, dia punya satu kelemahan. Ya, ada banyak pakar mengatakan kelemahan di bagian mata. Ya, nggak tahu kelemahannya apa itu. Apakah itu keburaman atau apa. Dan Paulus sudah berkali-kali berdoa agar Tuhan menjamah kelemahan ini, agar dia sembuhlah seperti itu. Dan dia berdoa bertahun-tahun. Sampai tiba satu titik, Bapak Ibu, sampai tiba satu titik ya. Dia sepertinya mendapatkan jawaban Tuhan atas permohonannya kepada Tuhan tentang kelemahannya. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan bagi Paulus itu jawaban Tuhan. Jadi ketika dia berdoa, Tuhan katakan tidak, supaya Paulus bisa menjalani hidup. Dan dia tahu dia punya kelemahan, namun dalam kelemahan yang dia miliki, dia tahu bahwa ada kekuatan Tuhan di dalamnya untuk dia bisa melewati, menanggung kelemahan itu sampai akhir hidupnya. Jadi sengaja atau bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan tidak sembuhkan dia total, tapi ketika dia melewati hari-hari dengan beban yang ada pada dirinya, Tuhan berikan dia kemampuan, kekuatan. Dan ketika dia bisa melewatinya, dia bisa sadar Bapak Ibu, bahwa kekuatan yang dia miliki menanggung kelemahannya, itu kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau dia nanti bermegah, bukan karena kebesarannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena pelayanannya, karena kekuatan Tuhanlah yang memberikan dia kemampuan. Dan dia bermegah dalam kelemahannya, karena Tuhan beri kekuatan kepada dia. Bapak Ibu, dari ayat ini, dari kisah ini, saya mendapati kebenaran. Semua kita punya doa, ya. Ada doa-doa masuk kelompok pertama, di mana ketika saudara dan saya berdoa, maka Tuhan katakan ya dan jawab kau dalam waktu cepat. Ada doa-doa yang masuk dalam masa proses dan progres ketika kita minta, tunggu kata Tuhan. Mungkin kau masuk dalam masa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan tidak ada jawaban, tapi tetap berdoa di ujung jalan. Pasti Tuhan jawab saudara. Ada masanya engkau berdoa masuk dalam kategori ketiga. Ya, kemungkinan, ini pakai bahasa saya, bisa saja, ya bagusnya bisa saja. Apa yang saudara doakan selama ini, bisa saja Tuhan gak jawab sampai engkau tutup mata. Mungkin itu menjadi bebanmu, menjadi kelemahanmu, menjadi kerinduanmu, menjadi passionmu, apa saja, ya. Kalau Tuhan tidak jawab, itu menunjukkan kau manusia biasa. Kalau itu berupa kelemahan seperti Paulus, maka percayalah dalam kelemahan itu Tuhan akan beri kekuatan, kemampuan kepada saudara untuk terus menjalani hidup sampai Maranatha. Nah, ketika kau punya kelemahan dan kau bisa menjalani hidup, engkau sadar engkau hidup karena kekuatan Tuhan, engkau bermegah di dalam kelemahanmu karena Tuhan bersama dengan engkau. Biarlah kita tetap berdoa. Mau Tuhan katakan ya dengan cepat, tetaplah berdoa. Mau Tuhan katakan tunggu, waktunya agak lama, tetaplah saudara berdoa. Mau Tuhan katakan tidak dan kita alami kelemahan, tetaplah berdoa. Karena apa? Ketika kau berdoa, ada Tuhan yang bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.